Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Perkenalkan, nama saya pada saat cerita Xiaomi. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu saya karena saya magang di Haris Besok Narangan Batam, tepatnya di FNB dan di WebDesk. Judul training kita hari ini training development web WebDesk. Sebuah restoran yang sukses, salah satu indikatornya adalah ketika kita kembali datang ke restoran tersebut untuk menikmati layanan makanan dan minuman, karena tempat tersebut merasa nyaman seperti mereka di rumah sendiri. Suasana yang menyenangkan ini dikarenakan pelayanannya yang ramah, sopan santun, kemampuan pelayanan dalam menjalankan atau dalam memilih dari hidangan yang tersedia, pelayanan efisien sehingga uang yang dikeluarkan oleh tamu sebanding dengan apa yang didapatkannya. Teman-teman, di sini penjelasan dari waiter atau waitress merupakan orang yang bekerja melayani pengunjung yang datang ke restoran, kafe atau bar, seperti mencatat menu pesanan, memberikan rekomendasi makanan, dan menyajikan kepada pengunjung sesuai meja pesanan. Untuk waiter dan waitress, skill apa sih yang harus dimiliki? Yang pertama, mampu berkomunikasi yang baik dan sopan. Yang kedua, menguasai bahasa asing, mampu mempersuasi pelanggan, lalu mampu memahami dan mengatur emosi diri dengan baik, memiliki pengetahuan mengenai produk makanan dan minuman. Apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam memberikan pelayanan? Nah, teman-teman, yang pertama kita harus membutuhkan notebook. Ada yang tahu di sini notebook itu apa sih? Saya. Buku kecil. Oh, sebenarnya benar ya. Kalau saya pakai notebook itu laptop kecil. Kalau tidak benar ya. Kalau secara umumnya, kalau yang dipakai dalam waitress ini, waiter atau waitress yaitu catatan kecil. Oh iya. Oh, Beda berarti. catatan kecil. Notebook adalah catatan kecil yang digunakan oleh para waiter atau waitress untuk mencatat pesanan tamu. Keluhan seperti contohnya digoreng satu, nasi goreng satu, ataupun bisa juga untuk mencatat keluhan-keluhan tamu atau yang lainnya. Yang kedua adalah pulpen. Pulpen adalah pulpen atau pena yang digunakan untuk juga mencatat pemesanan tamu atau hal-hal yang lain yang perlu dicatat. Lalu yang ketiga ada service napkin. Service napkin adalah kain putih yang diletakkan di pergelangan tangan kiri, untuk yang berfungsi untuk membantu para waiter atau waitress dalam mengantarkan hidangan yang berbahan panas seperti sup atau yang lainnya. Lalu ada glass cloth, yaitu kain serbet yang bersih putih juga yang berfungsi untuk mempolis cutleries. Lalu ada wine opener. Wine opener adalah pembuka untuk botol wine. Tidak hanya untuk botol wine saja, bisa juga seperti bir dan aqua sparkling yang berjenis botol. Lalu ada matches atau korek api yang digunakan untuk menyalakan lilin di meja tamu. Lalu ada grooming. Nah, di sini saya bertanya kepada teman-teman, ada yang tahu nggak siapa sih itu grooming? Saya. Grooming adalah penampilan yang baik dan rapi. Ya. Nempel lagi nggak ada? Untuk waiter sendiri, grooming yang pertama yaitu rambut pendek dan rapi, memakai minyak rambut juga tidak dicat. Lalu tidak memelihara kumis dan jenggot, pakaian bersih dan disetrika, tidak bau badan, kuku dipotong pendek dan bersih, tidak memakai perhiasan, memakai apron dan memakai sepatu hitam. Lalu untuk waitress sendiri, rambut disanggul ke belakang,
dengan menggunakan hairnet atau yang berjilbab, bisa menggunakan hijab, lalu memakai make up minimalis, pakaian bersih dan disetrika, tidak bau badan, memakai apron, memakai sepatu hitam dan yang lain. Sini saya akan menjelaskan tentang sequence of service. Yang pertama ada welcoming the guest. Welcoming the guest adalah penyambutan tamu secara ramah dengan senyuman sedikit dan dengan perkataan yang sopan seperti selamat datang ibu, selamat datang tuan. Lalu ada sitting the guest. Kita arahkan tamu tersebut ke tempat duduk yang kosong. Kita persilahkan tamu wanita yang terlebih dahulu dan tamu yang lebih tua terlebih dahulu, baru pria. Lalu ada unfolding napkin. Ini kan apa sih namanya? Kita bebaskan napkin itu kita letakkan ke tamu tersebut. Lalu ada pouring the water. Kita tuangkan air putih ke secukupnya ke gelas yang ada di meja. Lalu kita berikan giving the menu. Kita berikan menu. Lalu setelah tamu memilih-milih, lalu kita melakukan taking order. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemesanan, kita harus repeat order terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita sajikan makanan yang sudah dipesan. Setelah tamu sudah menyantap, lalu kita tawarkan dessert. Lalu setelah itu kita ganti asbaknya yang ada di depan tamu tersebut yang sudah penuh ya, kita ganti. Lalu setelah selesai semuanya kita settle bill dan kita say thank you, berharap untuk tamu datang kembali lagi ke restoran. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai training development waiter atau waitress. Jika teman-teman semua ada yang ingin bertanya, boleh. Saya Dari saudara Kartini. perkenalkan nama saya Kartini. Saya ingin bertanya, mengapa para waiter atau waitress itu harus memahami menu dan produk yang ditawarkan? Baik, akan saya jawab. Mengapa sih pentingnya para waiter atau waitress mengetahui paham tentang menu yang ditawarkan? Karena terkadang tamu-tamu kita kan sulit memahami menu tersebut. Nah, jika kita paham, kita dapat memberikan penjelasan kepada tamu tersebut supaya tidak ada keraguan dalam memilih pesanan. Selain itu, kita juga penting untuk memahami ini karena kita dapat merekomendasikan menu-menu yang tergolong cukup tinggi dengan harga yang tinggi dan tujuannya agar menguntungkan restoran itu sendiri. Oke, sudah cukup. Jadi bertanya lagi? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat siang. Siang.